Pemirsa, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menjadi tuan rumah dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia KPPTI 2025 atau Indonesian Higher Education Summit yang digelar sejak hari Rabu 19 November hingga Jumat 21 November 2025. Dan acara ini dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yaitu Brian Yuliarto. Dan sekaligus informasi ini menutup perjumpaan kita. Akhir kata saya Pucari Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawapos TV independen, menghibur. Selamat siang dan selamat beristirahat. Halo pemirsa Jawapos TV, apa kabar? Kalau bicara pendidikan, pemirsa terutama pendidikan tinggi, bagaimana kondisi pendidikan tinggi di Indonesia? Bagaimana juga arahnya? Apakah sudah inklusif dan juga berdampak bagi masyarakat di Indonesia? Ini yang sekarang sedang dibahas di UNESA karena sedang berjalan acara KPPTI atau Konferensi Puncak Perguruan Tinggi Indonesia yang diselenggarakan tanggal 19 hingga 21 November 2025. Dan saat ini pemirsa saya sedang berada di Geraha UNESA Surabaya untuk acara KPPTI di hari terakhir. Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menjadi tuan rumah Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia KPPTI atau Indonesia Higher Education Summit 2025 dengan tema Kampus Berdampak, Konsolidasi dan Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Agenda nasional yang berlangsung selama 3 hari sejak Rabu 19 November hingga Minggu 21 November ini dilangsungkan di Geraha UNESA. Agenda ini dihadiri ribuan delegasi dari ratusan perguruan tinggi negeri, swasta, kedinasan se-Indonesia, termasuk para stakeholder pendidikan tinggi dalam dan luar negeri. Sebagai tuan rumah, Rektor UNESA Nur Hasan atau Cak Hasan menuturkan bahwa KPPTI 2025 yang perdana diselenggarakan ini merupakan ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, industri, bangsa, dan negara. Forum konsolidasi nasional ini diharapkan juga tidak sebatas wadah berbagai pengetahuan, tetapi sebagai pijakan bersama untuk memperkuat transformasi pendidikan tinggi, menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter. Melalui forum ini pula, universitas harus bisa memperkokoh komitmen, termasuk dalam memperkuat riset, pengembangan inovasi yang berdampak dan berkelanjutan, membangun kemitraan nasional dan internasional, serta menghasilkan solusi bagi bangsa Indonesia. Masih di acara KPPTI di Geraha UNESA Surabaya dan saya bersama dengan tuan rumah Cak Hasan, apa kabar? Kabar baik, Mas. Tampak sangat bahagia, bangga sekali UNESA lagi-lagi menjadi tuan rumah forum yang begitu penting. Saya ingin tahu tanggapannya sebagai tuan rumah dulu, Prof. Jadi sebagai tuan rumah sekaligus didukung oleh perguruan tinggi swasta dan negeri di Surabaya, ada 15 pendukung KPPTI ini yang pertama kali, dan kita bisa mendatangkan 2.000 rektor PTS PTN dan rektor PTKL dan rektor keagamaan. Ini adalah momentum yang luar biasa, ada konsolidasi, ada koordinasi, ada kebersamaan, kolaborasi. Yang penting itu. Jadi kalau bicara tentang kolaborasi, bahasa sekarangnya kolaborasi ya Prof. Zaman dulu kita udah tahu gotong royong bersama-sama. Tapi tadi saya juga lihat UNESA juga melakukan kolaborasi dengan beberapa kampus lain. Apa yang ingin dicapai dari kolaborasi ini? Jadi ketika persoalan-persoalan bangsa, persoalan globalisasi yang begitu cepat, keniscayaan kalau kita tidak berkolaborasi. Kolaborasi itu penting, jadi bersama-sama kita wujudkan mimpi-mimpi kita, beradaptasi di era ketidakpastian ini dengan bersama-sama kita berpikir, bergerak, beraktivitas untuk mewujudkan persoalan-persoalan bangsa. Ya. Prof, UNESA selalu menjadi tuan rumah acara-acara besar, termasuk juga hari ini. Apalagi kedepannya yang ingin dilakukan oleh UNESA untuk juga bisa memberikan kontribusi nyata bagi perguruan tinggi di Indonesia? Jadi, Universitas Negeri Surabaya, sivitasnya selalu kita ingatkan, kita harus tangguh dan berani membuka diri untuk berkolaborasi, bangun jaringan agar persoalan-persoalan yang kita hadapi kita bisa cepat beradaptasi dan cepat kita selesaikan. Kemudian kepercayaan pemerintah, kepercayaan publik, kepercayaan teman-teman rektor,
pada UNESA yang luar biasa. Saya kira saya atas nama lembaga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan UNESA selalu siap untuk menjadi tuan rumah yang diinginkan oleh teman-teman, baik itu level nasional bahkan internasional. Jika UNESA ditugasi atau ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan nasional maupun internasional, saya yakin bersama-sama teman-teman perguruan tinggi swasta negeri di Jawa Timur akan membantu sepenuhnya mensukseskan mimpi-mimpi kita yang hebat dan harus gotong royong dikerjakan bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. UNESA selalu siap berkolaborasi. Prof. Hasan, terima kasih untuk waktunya dan sukses untuk UNESA. Kita lanjut di konferensi di UNESA, di Geraha UNESA hari ini, pemirsa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek Brian Yulianto mengapresiasi kesiapan dan kerja keras UNESA sebagai tuan rumah KPPTI 2025. Ia menegaskan KPPTI bukan pertemuan biasa, tetapi forum konsolidasi nasional untuk berbagi pengalaman dan saling belajar untuk memastikan perguruan tinggi sebagai motor kemajuan bangsa. Benang merah dari pola kemajuan sebuah negara adalah kampus yang maju dan mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang bagus. Menteri Brian mendorong kampus, termasuk UNESA, untuk terus memperkuat riset yang berdampak. Jadi terima kasih, pada hari ini kita menyelenggarakan konferensi puncak pendidikan tinggi Indonesia. Acara ini sebenarnya kita ingin menjadi wahana untuk saling memberikan pengalaman-pengalaman terbaik dari setiap kampus-kampus yang ada, sehingga di setiap kampus kita bisa belajar bagaimana menjadi unggul pada setiap bidang-bidang yang memang kita harus unggul, mulai dari akademiknya, menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, mulai dari risetnya, bagaimana menghasilkan produk riset yang berkualitas, berkelas dunia, bisa bersaing dengan kampus-kampus di dunia, dan terakhir juga tentunya bagaimana setiap kampus itu bisa melakukan kerjasama dengan industri, bisa berkontribusi untuk kemajuan negara, kemajuan bangsa, ya, dan juga bisa pada akhirnya membangun klaster-klaster pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia bersama-sama dengan lingkungan sekitarnya, baik itu Pemda maupun industri yang ada di sekitar. Jadi itu harapannya, semoga ini bisa memajukan ya pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, ada satu hal lagi yang sekarang kita sedang siapkan adalah sesuai permintaan Bapak Presiden bahwa kita ingin mendorong tenaga kerja terampil Indonesia itu juga mengisi lapangan kerja di luar negeri yang memang sangat besar, dan kita tahu bahwa karakter bangsa kita ini sangat baik, kita ini orangnya sopan-sopan, juga ulet dalam bekerja. Nah, ini sudah dikenal di luar negeri. Nah, ini kita ingin dorong, kombinasikan dengan kemampuan skill yang ada. Nah, kita sedang intens berbicara dengan P2MI, dengan Kemenaker, bagaimana kita juga bisa menyiapkan ya, lulusan-lulusan kita itu menjadi siap bisa di pasar luar negeri. Di luar negeri ini kan kendalanya biasanya bahasa atau sertifikasi yang standar sertifikasi yang setiap negara itu miliki. Nah, ini kita sedang coba siapkan, beberapa negara kita juga sudah mulai berbicara. Harapannya standar-standar itu bisa dilakukan di Indonesia, sehingga mahasiswa kita atau lulusan kita itu tidak perlu pergi ke negara yang dituju untuk mengambil sertifikasi dari sana. Kemendikti-Saintek merumuskan 8 program riset industri strategis sebagai fondasi kemajuan yang meliputi pangan, kesehatan, energi, hilirisasi dan industrialisasi, digitalisasi, AI dan semikonduktor, material dan manufaktur maju, pertahanan, dan maritim. Dalam kerangka ini, pendidikan tinggi harus berada di garda terdepan. Laboratorium, pusat riset, dan fakultas harus menjadi simpul inovasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri, pemerintah, dan masyarakat.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Wamendikti-Saintek RI, Profesor Stella Christy menyampaikan sejumlah harapan penting terkait penyelenggaraan Konferensi Puncak Perguruan Tinggi Indonesia atau KPPTI 2025 yang berlangsung di UNESA selama 3 hari ini. Forum ini diharapkan bisa menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan atau networking antar universitas, serta komunikasi antara pemerintah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, karena keberhasilan kebijakan pendidikan tinggi, salah satu poin utamanya adalah kontribusi kampus. Untuk itu, Wamendikti-Saintek berharap KPPTI menjadi ruang untuk saling memahami kendala, baik yang dihadapi kampus maupun kementerian. Profesor Stella juga mengapresiasi kerja keras panitia dan ditjen terkait yang berhasil mengumpulkan banyak perguruan tinggi dalam rangkaian kegiatan selama 3 hari ini. Kolaborasi ini sebagai bukti kuatnya semangat kebersamaan. Dalam kesempatan ini, Profesor Stella juga menyampaikan pesan khusus kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, yang menyebut masa kuliah sebagai fase kehidupan yang istimewa dan tidak dimiliki oleh banyak orang. Begitu sedikitnya orang Indonesia yang bisa berkuliah, kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya, serta untuk bisa menemukan kepakaran dari masing-masing mahasiswa. Pertama, kita tidak menggunakan target untuk kuantitas ya, tetapi kita menggunakan target untuk kualitas. Nah, tadi ada yang penting sekali yang saya berikan kuota di akhir dari paper di Nature itu, bahwa kualitas atau kerjasama internasional itu adalah coalition of the willing. Artinya masing-masing yang mengerjakan itulah harus sangat ingin. Yang Kemendikti-Saintek harus lakukan itu memberikan infrastruktur, baik dari sarana prasarana, regulasi, insentif, agar mereka semua pelaku peneliti kita, yaitu dosen-dosen kita, itu menjadi terinsentifkan. Jadi untuk target, sebenarnya kita bukan target, tetapi kita memberikan dukungan. Tapi ada juga saran bahwa kalau kita lihat analisanya, penting sekali setiap universitas itu mempunyai strategi dan mempunyai kekhususan. Jadi tidak perlu satu universitas, misalnya UNESA, harus bagus di semua bidang. Karena di universitas yang top di dunia pun tidak demikian. Pertama sekali nomor 1 adalah networking. Karena networking antar universitas ini sangat penting sekali. Lalu kalau yang kedua, harapannya juga dialog yang sungguh terbuka antara Kemendikti-Saintek dan universitas-universitas. Karena kita harus saling mengetahui. Terus terang saja, Kemendikti-Saintek tidak mungkin bisa berhasil tanpa universitas-universitas kita yang hebat-hebat yang berhasil. Jadi kita harus saling mengetahui apa kendala di universitas. Universitas pun bisa mengetahui apa sebenarnya masih ada kendala-kendala di Kemendikti-Saintek. Kita senang sekali Pak Dirjen bisa keberlanjutan baru pertama. Betul. Dan yang ketiga ini keberlanjutan. Ini selamat kepada Pak Dirjen Dikti yang sudah menghasilkan luar biasa nih 3 hari ya Pak ya. 3 hari dan kita mengumpulkan banyak universitas. Kembali lagi, kita adalah keluarga. Kita walaupun kadang-kadang mungkin termasuk di media, wah ini belum kementerian tidak mendengarkan, belum melakukan ini, belum melakukan itu. Betul sekali, banyak yang kita harus lakukan, masih belum dilakukan. Tetapi itu semua juga adalah semuanya kita lakukan untuk universitas kita, bukan untuk diri kita sendiri. Karena tidak ada itu Kemendikti-Saintek tanpa universitas. Makanya tadi pun waktu saya berbicara tentang globalisasi, saya tekankan apa yang sudah kita lakukan secara globalisasi yang langsung memberikan dampak langsung kepada dosen maupun mahasiswa. Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia atau KPPTI 2025 juga sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem pendidikan tinggi melalui konsolidasi dan kolaborasi antar lembaga menuju Indonesia Emas 2045. Dengan tema Kampus Berdampak, Konsolidasi dan Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi menuju Indonesia Emas 2045, menekankan pentingnya kontribusi nyata kampus dalam pembelajaran, riset, inovasi sosial, dan pembangunan daerah. Ya, saya bersama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, Pak Khoirul. Prof, kalau bicara terkait dengan acara hari ini, apa saja yang sudah dihasilkan setelah 3 hari konferensi dilaksanakan di UNESA? Yang pertama, saya ingin sampaikan ya, tujuan utama Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia atau KPPTI 2025 ini adalah
menyediakan ruang yang pertama interaksi, kemudian yang kedua adalah kolaborasi, dan tiga berbagi praktik baik ya antar semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi kita, yaitu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kementerian lembaga, bahkan perguruan tinggi luar negeri yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah ini terjadi ya, dan walaupun yang pertama tetapi mendapat antusiasme yang luar biasa. Dan kemudian dari sini kita mendapatkan ada banyak luaran ya, salah satunya adalah rekomendasi ya yang memang dibangun dari berbagai forum diskusi ya. Kemudian yang kedua terjadi dan terjalinnya kerjasama ya antar perguruan tinggi yang hadir di sini, dan ini sebuah hasil baik ya yang mudah-mudahan nantinya bisa memperkuat ekosistem pendidikan tinggi kita di Indonesia. Setelah acara ini, Prof, apa yang akan dilanjutkan dari poin-poin pemikiran ini? Apakah memang support dari kementerian untuk perguruan tinggi dengan 10 poin tadi yang dicetuskan ini bisa benar-benar dilakukan dan berdampak? Ya, kita tentu saja sangat menghargai ya hasil yang disampaikan lewat komunike tadi, ada 10 poin, dan saya kira itu sangat relevan dan selaras ya dengan prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan kita nanti akan menjabarkan ya menjadi hal-hal yang lebih konkret ya sebagai action plan, dan itu tentu saja akan kita warnai ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program strategis kita ke depan. Dan ada aspirasi yang sangat kuat ya bahwa forum ini untuk dilanjutkan ya di tahun-tahun berikutnya, karena ini memang baru pertama kita laksanakan, tapi alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat positif, dan insya Allah ini kita akan jadikan agenda tahunan nanti. UNESA menjadi tuan rumah bersama 18 perguruan tinggi negeri dan swasta di Surabaya, mencerminkan kuatnya kolaborasi kampus di Jawa Timur. KPPTI 2025 diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem pendidikan tinggi dari model terfragmentasi menuju kolaborasi yang semakin berdampak. Sebagai forum strategis, KPPTI 2025 dirancang untuk memperkuat ekosistem pendidikan tinggi melalui konsolidasi kebijakan, dialog akademik, serta kolaborasi lintas lembaga. Tema Kampus Berdampak, Konsolidasi dan Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi menuju Indonesia Emas 2045 menjadi pijakan utama dalam merumuskan rekomendasi dan arah kebijakan pendidikan tinggi ke depan. Penyelenggaraan KPPTI di UNESA semakin mempertegas komitmen kampus dalam memperluas jejaring nasional dan internasional, sekaligus menunjukkan kapasitas UNESA dalam mengawal transformasi pendidikan tinggi. Rangkaian kegiatan mulai dari seminar, expo, inovasi hingga diskusi kebijakan menjadi wadah penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan dan berbagi praktik baik. Konferensi ini menjadi ruang bersama bagi perguruan tinggi untuk menyelaraskan langkah dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. KPPTI 2025 memberikan kesempatan bagi seluruh perguruan tinggi untuk berkumpul, berdiskusi, dan membangun arah kebijakan yang berdampak. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar perguruan tinggi mampu menjawab tantangan masa depan dan menghasilkan lulusan yang adaptif, terampil, dan berdaya saing.
Keterlibatan aktif para pemimpin fakultas, dosen, dan mitra dalam forum nasional ini menjadi penegas bahwa UNESA berkomitmen membangun ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak. Selain itu, Expo Inovasi dalam KPPTI 2025 juga menampilkan berbagai produk unggulan dari fakultas dan pusat riset yang menunjukkan kemampuan UNESA dalam mengembangkan teknologi terapan dan solusi pendidikan. Masih dari Geraha UNESA, pemirsa, saya bersama dengan Ibu Rosdiana, Rektor dari Universitas Anur Purwodadi, Jawa Tengah. Bu Rosdiana, selamat pagi. Ini kalau bicara tentang acara konferensi ini, apa saja yang sudah didapat dan merasa mendapat manfaat apa saja juga dari acara ini, Bu? Tentu saja ya, dari 3 hari terakhir ini tentu kita mendapatkan banyak sekali materi-materi tentang bagaimana sih pendidikan tinggi khususnya untuk PTS ke depan, mulai dari kebijakan, pembiayaan, dan mungkin excited dari dunia industri juga, dan itu tentu berguna buat alumni-alumni kami ke depannya. Ya. Ini kalau bicara tentang kampus berdampak gitu di Universitas Anur sendiri, sejauh ini penerapannya sudah seperti apa, Ibu? Ya, untuk kampus berdampak ini kan program baru ya, baru dari tahun ini ya. Untuk kami sendiri tentu sudah di pressure dari atas, dari pusat untuk segera menerapkan kampus berdampak, dan kami tentu sudah menerapkan dalam bentuk kurikulum sehingga nanti bermanfaat untuk masyarakat sekitar kami, khususnya di masyarakat Grobogan di mana Universitas Anur itu berada di Purwodadi. Ibu, kalau bicara terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Wamen tadi, bahwa kampus ini juga harus dari teaching university menuju research university. Saya juga ingin tahu di kampus Bu Rosdiana sendiri di Universitas Anur, sejauh ini penelitiannya digerakannya seperti apa, Ibu? Untuk penelitian kami, karena kebetulan kami bergerak di bidang kesehatan, tentu saja penelitian kami bergerak di skala kesehatan, ya. Lebih ke bagaimana memanfaatkan ilmu-ilmu yang kami dapatkan di bangku kuliah itu, kami coba untuk diterapkan di masyarakat jikalau ada permasalahan ada di masyarakat, seperti itu. Topik-topiknya memang sudah mulai melihat apa yang terjadi di sekitar, Ibu ya. Terima kasih Bu Rosdiana untuk penjelasannya, dan masih lanjut di News Event, pemirsa. Ya, pemirsa, masih dari Geraha UNESA Surabaya. Saya sekarang bersama dengan Profesor Sukawati Lanang Perbawa, Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar. Prof, selamat pagi. Pagi. Prof, ini hari terakhir, sudah 3 hari juga mengikuti acara ini. Apa saja yang sudah didapatkan dan apa yang rencananya akan segera diterapkan di kampus? Ya, pertama-tama terima kasih ya kepada seluruh pihak, terutama panitia Universitas Negeri Surabaya dan seluruhnya, terutama Departemen Pendidikan Tinggi dan Riset, karena di tiket hari seperti ini banyak hal yang kita dapatkan. Pertama tentang riset yang tadi disampaikan oleh Wamen, maksud dari Brin dan Wamen sebelumnya juga, tentang inovasi berdampak, riset berdampak pada masyarakat, dan bentuk tadi yang terakhir menarik sebetulnya, bagaimana riset-riset ini bisa dipublikasikan dalam bahasa-bahasa yang populer ya di media, itu penting. Jadi dari beberapa hal dari masukannya, kami harus arrange ulang tentang renov dan lain sebagainya di kampus, strategi-strategi ke depan untuk bisa pertama yang menarik adalah riset itu bisa mensejahterakan dosen dan mahasiswa tentunya. Bagaimana riset ini juga berdampak berimplikasi pada dunia kerja. Nah, yang selama ini mungkin sudah berjalan, tetapi belum maksimal ya. Karena memang dunia kampus dengan dunia kerja kan tadi memang agak beda ya. Bagaimana anak-anak yang selama ini dididik secara akademik bisa langsung bekerja. Ada gap sebetulnya tentang dunia akademik dengan dunia aplikasi di beberapa perusahaan ya. Nah, ini mungkin dengan penambahan praktek magang dan lain sebagainya untuk tadi memperkecil gap apa yang terjadi di kampus dan di dunia kerja. Ini kalau bicara terkait dengan dunia kerja, mungkin Prof juga sudah singgung gitu ya. Mahasiswa biasanya masuk ke kampus mendapatkan pendidikan lebih lanjut dan harapannya diserap di dunia kerja gitu. Strategi kampus sendiri untuk melihat
kondisi sekarang dan menciptakan peluang lebih banyak lagi supaya mahasiswa juga bisa diserap di dunia kerja, langkah-langkahnya apa nih, Prof? Ya paling harus kerjasama ya dengan beberapa instansi-instansi termasuk perusahaan-perusahaan, karena untuk mengurangi gap, walaupun karena persentase tentang pengajaran teori dan praktek itu kan di tingkat S1 dan vokasi beda-beda. Kalau di dunia S1 atau misalnya S1, S2 dan sebagainya itu kan memang persentase lebih 60% di teoritis dan aplikasinya mungkin 30-40%. Nah ini mungkin bagaimana kita lebih maksimumkan lagi, terutama kaitan dengan tadi kesenjangan pola kultur di kampus dan dunia kerja. Dan yang terakhir yang terpenting adalah sekarang tentang AI dan teknologi termasuk bahasa Inggris, karena di dunia global banyak riset pekerjaan kita sudah tidak lagi bisa membentuk tentang AI teknologi maupun sebagai komunitas global bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang umumnya seperti Cina dan sebagainya. Itu menjadi penting juga untuk menambah di kampus. Kami rencananya kalau di kampus kita udah rencana mau ada kerjasama internasional sudah, tapi kelas-kelas internasional ya yang bagi bilingual atau misalnya dengan kerjasama lainnya atau bentuk kurikulum internasional yang memungkinkan nanti ke depan memberikan ruang kepada mahasiswa dan dosen untuk tadi riset internasional, kolaborasi internasional ataupun apapun yang ke depan. Melalui KPPTI 2025, UNESA berharap dapat terus berperan sebagai institusi yang mendorong perubahan positif dalam pendidikan tinggi, penguatan kolaborasi, peningkatan relevansi kurikulum, serta penciptaan inovasi berkelanjutan menjadi arah penting menuju tercapainya Indonesia Emas 2045.